One on the spot kembali bersama saya Dwi Anggia. Kang Deddy, KDM, tadi kan sudah bicara soal dari puncaknya, alih fungsi lahannya yang salah, yang harusnya untuk resapan sudah hilang. Kita turun ke bawah nih, soal sungai yang sudah dangkal, apa yang akan dilakukan? Untuk normalisasi kan berapa panjang nanti sungai Iya, kali Bekasi? sungai itu kan ada beberapa kewenangan. Ya. Satu, ada yang dikelola oleh Kementerian PUPR, yaitu BBWS. PU, ya. Yang kedua, sungai yang dikelola oleh Jasa Tirta, PJT. Kemudian ada sungai yang dikelola oleh PSDA. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Pertama, sungai mengalami pendangkalan yang harus dikeruk. Yang kedua, sungai mengalami penyempitan. Nah, kalau menangani pendangkalan agak gampang. Tapi mengalami penyempitan yang susah. Karena apa? Mungkin dilebarin Karena lagi. bukan. Daerah aliran sungainya sudah berubah menjadi perumahan. Pemukiman. Areal pertokoan. Nah, ini kan harus ada tindakan-tindakan yang tegas dan terukur. Apa tegas terukurnya langsung minta mereka bongkar gitu? Oh, yang di ada daerah yang aliran sungai. Kalau yang di Kali Bekasi itu saya langsung bongkar. Karena bagi saya itu adalah bangunan-bangunan liar yang tanpa sertifikat. Tetapi ada juga kan daerah di mana para pemilik lahannya sudah bersertifikat. Sertifikatnya yang di bawah 5 tahun itu pasti diberikan kerohiman. Itu kan bahasa umumnya begitu. Kan itu kan sertifikatnya bisa dicabut. Kalau yang di atas 5 tahun kan kita nggak mungkin harus bersengketa lama, karena kita membutuhkan langkah-langkah cepat dan taktis. Apa solusinya? Pasti ya kita melakukan negosiasi. Negosiasinya ujungnya pembebasan lahan. Dan pembebasan lahan itu nilainya besar. Mungkin kalau ingin pembebasan lahan, menormalisasi sungai dari mulai Bogor, Bekasi, Kabupaten Bekasi, kemudian Kerawang, mungkin lebih dari 8 triliun anggaran yang dibutuhkan. Lalu apa yang akan dilakukan kalau memang anggaran kita kan sudah besar? rapat beberapa hari yang lalu. Saya lihat pada hari kemarin tanggal 17. Nah, dari tanggal 17 itu ya sudah diputuskan akan dilakukan normalisasi, kemudian nanti biayanya ada sebagian ditanggung oleh pemerintah provinsi, dan mungkin juga ada sebagian ditanggung oleh pemerintah pusat. Tapi kalau pekerjaannya sudah ditangani semuanya oleh pemerintah pusat, kecuali yang sungai di bawah PSDA, itu di bawah Provinsi Jawa Barat. Dan ini kita sekarang itu masih terus berjalan. Ini kalau saya lihat lagi-lagi yang viral nih, Pak Gubernur, warga yang ngerasa sudah menempati daerah itu, rumah bangunannya bertahun-tahun, padahal nggak punya sertifikatnya di sana. Nah, apa kalau yang 5 tahun ke bawah kan dikasih kerohiman, ada pengganti rugian. Nah, kalau yang mereka yang nggak punya surat-surat, bagaimana solusinya? Iya, pada akhirnya kan kalau dari sisi aspek yuridis formal, mereka itu sebenarnya harus didenda. Karena mereka meninggali rumah yang bukan haknya, yaitu rumah dibangun di atas tanah milik orang lain. Itu kan kategorinya pidana, sebenarnya penyerobotan. Tapi kan kita tidak mungkin negara mempidanakan orang. Masyarakat yang rumahnya dirobohkan, kiosnya dirobohkan, saya bukan membantu memberikan kompensasi sama yang kiosnya dirobohkan, rumahnya dirobohkan. Bukan. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran. Yaitu membangun pada sebuah areal yang dilarang menurut undang-undang. Arealnya dilarang, bukan kepemilikan lagi. Kan tidak boleh bangun di areal. Betul. Yang kedua, dia melakukan penyerobotan lahan negara. Saya bukan membantu itu. Yang saya bantu adalah masyarakat miskin yang dia tidak punya tempat tinggal. Apa solusinya? Ya, solusinya ada yang dicarikan kontrakan. Ada yang dibangun, ada yang dicarikan rumah. Ada yang pulang ke kampungnya. Tetapi di balik itu juga nanti harus ada tindakan tegas. Kenapa? Orang diperjualbelikan kok lapak sungai. Ada yang menampung dananya untuk jual beli itu. Siapa? Iya, ada yang 1 juta 1 meter. Ke siapa dibayarnya itu, Pak? Ya, ada orang. Ada orang disebutnya penggarap. Apa? Kita bisa menyebutnya Pak Preman kah? Atau siapa? Orang penguasa daerah bisa sana? Preman, bisa aparat. Aparat bisa. Juga? Oknum aparat ada ya, di situ juga? Bisa aja. Gitu loh. Sebut aparat itu adalah aparat yang mengelola sungai. Karena saya lihat di tayangan video itu Anda bilang saya akan ganti nih semen sama tanahnya untuk ngebangun ini, itu bahasanya. Jadi saya mengganti semen dan tanahnya itu bukan memahami mereka yang mendiami itu. Saya lebih memahami mereka adalah orang-orang miskin yang perlu dibantu. Jadi negara membantu dalam kemiskinan mereka, bukan dalam pelanggaran mereka. Itu di Bekasi. Kita lihat juga nih di Sukabumi ya, saya kalau nggak salah, yang Anda masuk ke sungai sampai ke bawah, ngeruk-ngeruk itu loh, bawah jembatan itu. Kenapa harus sampai begitu? Nggak bisa cukup kasih arahan aja, Kang? Jadi begini, itu bahwa banjir terjadi karena di bawah jembatan
tersumbat oleh sampah. Setiap orang yang datang ke situ hanya melihat dan meninggalkan. Nggak ikut membersihkan. Nah, kemudian mereka selalu berargumentasi ini harus dibongkar jembatannya. Ada berpikir jangka panjang membongkar jembatannya. Ada berpikir jangka pendek. Siapa yang jamin pada malam itu tidak ada hujan deras? Siapa yang jamin tidak ada banjir susulan? Kan nggak ada. Maka saya mengambil inisiatif untuk ya turun aja saya. Kita coba ini sampah bisa dibersihkan tidak? Karena memang saya tukang bersihin sampah. Jadi bagi saya bukan barang baru saya yang begini. Saya bukan pencitraan, kalau orang-orang bilang bukan pencitraan jatuhnya ya. Ya terserahlah orang mau ngomong pencitraan, yang penting saya kerja dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat. Karena politik itu tidak pernah positif bagi mereka yang berpikir negatif. Nah, jadi saya turun, kemudian ketika saya turun kan semua orang turun. Nggak enak lah gubernurnya turun, masa yang lain nggak turun. Turun. Ya kan, Kapolres juga turun, Dandim juga turun. Kalau Dandim Kapolres turun, kan anggotanya seluruhnya turun. Dan saya marah waktu itu sebenarnya. Kenapa? Sama orang yang di sekitar di situ yang ratusan, yang tidak bergerak, yang nelayan segala macam. Kenapa Anda ini ada sampah bertumpuk di bawah jembatan? Kenapa ditonton? Kenapa tidak ngambil inisiatif untuk sampah itu dibersihkan? Nah ternyata ketika saya turun, semua orang turun, itu tidak lebih dari 40 menit sampai itu bersih. Berarti Kang, kita kan melihat ada masalah budaya nih di masyarakat kita. Budaya yang masih nggak mau buang sampah di tempat yang diatur, buang sampahnya sembarangan. Bersih itu kayaknya bukan sebagian dari iman lah. Kalau orang muslim kan bersih sebagian dari iman. Tapi kayaknya budaya itu agak susah tuh dibangun di masyarakat kita. Ya problemnya salah kita. Di mana salahnya? Letak kesalahan kita adalah masyarakat kita dilepas dari kebudayaan. Dulu di setiap kampung itu ada tokoh adat. Tokoh adat itu mengatur perilaku hidup warga. Rumah harus menghadap kemana, nanti membangun balai musyawarah di mana, bahan bakunya apa, jalan harus menghadap kemana, hari apa harus dilakukan penanaman, bulan apa yang tidak boleh, pohon apa yang harus dilindungi, sehingga petuahnya itu diikuti oleh seluruh warga. Sekarang itu udah nggak ada ya. Tokoh-tokoh tuh hilang karena negara membangun struktur di desa-desa dengan struktur jabatan. Ada kepala desa, ada perangkat dan aparat desa, ada ketua RW, ada ketua RT, ada kepala dusun, dan seluruh perangkat itu hanya menjadi struktur. Artinya strukturnya menjadi struktur jabatan, tapi tidak punya ikatan emosional kepada publiknya. Lelaku budayanya hilang. Nah setelah itu negara itu membuat kegiatan-kegiatan dalam bentuk undang-undang, tetapi tidak efektif. Misalnya begini, ada tata ruang. Orang desanya nggak ngerti tata ruang. Terus kemudian ada tata kelola bangunan, ada IMB. Nah, seluruh aspek kegiatan itu, publik tidak memahami, dan publik juga tidak merasakan, dan publik tidak mentaati. Jujur aja, mana ada IMB di desa ditaati. Di kota aja banyak yang tidak diataati. Banyak yang colongan ya. Ada kecolongan gitu loh. Banyak bangunan tidak ber-IMB. Nah, kemudian publik kehilangan figur di lingkungan desanya. Pak Gub, sekarang kan Anda sudah di posisi nomor 1 di Jawa Barat. Apa yang bisa dilakukan untuk merubah ya sistem yang sudah terstruktur sampai desa ini untuk menghidupkan kembali nih ada roh dengan masyarakat? Apa yang saya lakukan itu menjadi magnetik publik. Oh iya ya. Menimbulkan itu kembali, ada ikatan antara pemimpin dengan masyarakat. Dan saya melakukan itu memulai dari diri saya dulu. Anda optimis berarti bisa merubah budaya itu orang dengan Sunda masyarakat? Gampang. Orang Sunda itu ada kalimat tuturut mundi. Artinya apa? Artinya dia mengikuti apa yang menjadi arahan pemimpinnya. Asal, ya kan? Ini yang jadi problem kan di Jawa Barat itu bukan hanya orang Sunda hari ini. Ada banyak budaya tadi budaya, dan orang Sunda sendiri tidak semuanya berafiliasi pada nilai ajaran kebudayaan Sunda. Sudah ada yang setiap hari menentang nilai kebudayaan. Padahal yang saya maksud adalah perilaku budaya itu akan melahirkan sikap hidup masyarakat. Sikap hidup masyarakat yang terendah adalah, bagi saya tingkatan yang paling terendah adalah tata kelola sampah. Apa yang harus ada dalam mindset kita? Sungai adalah bukan hanya sesuatu yang memiliki nilai-nilai ekologi. Sungai adalah sesuatu yang memiliki nilai spiritualitas. Jadi mencampurkan antara budaya ya. Baik. Karena apa? Sebentar dulu.
Karena kalau disakralkan, maka terjaga. Gunung disakralkan, terjaga. Sungai disakralkan, terjaga. Mata air terjaga, disakral, terjaga. Ketika menjadi undang-undang, mohon maaf, ketika menjadi undang-undang dan sakralitas diganti undang-undang, undang-undang tidak efektif. Kenapa? Karena tidak ada tauladan dan penegakan yang jelas. Menarik, menarik. Kang, selanjutnya, tapi nanti kita jawab usai jeda ini mengenai saya melihat Anda sampai menangis melihat alam yang rusak. Apa yang membuat Anda sampai demikian emosinya keluar? Kita jawab nanti usai jeda di One on One on the Spot. Tetap bersama kami.